Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gitu di channel Sumber Dakwah Official. Nah ini gila nih, padahal baru sebentar kita nggak bikin video kan, tapi bau-bau macan Asia kayaknya mau rebound nih. Nah apalagi kalau kita lama, jangan-jangan langsung auto Indonesia emas 2045 kan. Jangan dong. Tentunya ya kita perlu hadir untuk menyuarakan kebenaran demi melawan ya narasi-narasi atau framing-framing jahat dari ternak sebelah. Nah ini kabarnya kemarin kita dihebohkan dengan peluncuran satelit, dan ini menjadi rekor baru, catatan sejarah baru bagi negara ini, karena satelit Nusantara 5 tersebut merupakan satelit terbesar di Asia. Nah ngomong-ngomong masalah satelit, saya teringat dengan tol langitnya di era Pak Joko Widodo yang pada saat itu aduh dihujat habis-habisan oleh orang yang membenci beliau. Dan tanpa kita sadari ternyata sudah 2 satelit yang sudah mengangkasa. Tentunya yang pertama satelit Satria 1 di era Pak Joko Widodo, dan sekarang satelit Nusantara 5 yaitu di eranya Presiden Prabowo Subianto. Walaupun kita tahu juga nih, ternyata satelit Nusantara 5 ini sudah direncanakan di era Pak Joko Widodo. Tapi ya inilah pentingnya keberlanjutan. Tanpa persetujuan, tanpa kebijakan Presiden Prabowo Subianto, jadi satelit ini tidak akan mungkin melambung ke angkasa, tidak akan mungkin meluncur di angkasa. Dan ya tidak terbayangkan kemarin jika yang itu menang. Junjungan para gerombolan itu menang, apalagi yang spesialis jual satelit kan, waduh tambah kacau kan. Nah ini untuk yang membenci Pak Joko Widodo, ini ada pemaparan menarik nih. Pokoknya waduh, ini kita akan melihat di mana momen Menkyu menyekak habis-habisan si pakar yang katanya pakar yang aduh yang selalu pokoknya nyinyir mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Tahun 2020 saya dipanggil ke sana, suruh bantu ke istana ya. Ini yakin gue pasti menteri ini dibilang termol atau apalah, tapi ya terserah kalian. Yang penting Indonesia bisa menjadi macan Asia atau menuju Indonesia emas di 2045. Terserah kalian pokoknya. Udah amat. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir tuh ekonomi susah lagi, keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk,
banyak pemecatan pegawai kan pasti, rakyat hidupnya makin susah, dan kita nggak peduli waktu itu ya, nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas kamu nih. Hah? Masa gak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada ketua komisi 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya gitu, ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Jika Pak Prabowo bilang ini demo-demo itu, oh Indonesia gelap kemarin, mau Indonesia gelap, mau apa-apa segala macam, ditunggangin asing tidak? Itu bukan bercandaan. Operation Northwood, Operation Zapat. Menurutku sih jelas sih. Soalnya polanya sama persis dengan kejadian yang di Nepal. Jadi di sana pokoknya saya melihatnya, waduh, ini real sih. Jelas ada permainan agen-agen asing atau anti-anti asing lah. Itu membiayai anak-anak mudanya Kuba untuk menyerang Fidel Castro. ya. Apa perbedaannya sekarang? Senjatanya yang berbeda. Dulu senjatanya amunisi, bullet, weapons. Sekarang senjatanya adalah media sosial, ya kan? Jadi bisa nggak kita tuh anak-anak muda Indonesia ya, buka mata bahwa itu adalah bagian dari operasi intelijen, bahkan termasuk segala hal yang kita scroll di TikTok membuat kita lemah intellectually, itu adalah bagian dari operasi intelijen. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris, Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Tuh dengar, ini Pak Nursi yang kalian idolakan di acaranya Aiman kemarin, yang muak sih sebenarnya nonton. Nah tuh dengar PW nih. Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin Buddha berpengaruh oleh Yahudi. Kalau dikaitkan dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20, akhirnya ilmu cocokologi bisa berjalan. Karena pada waktu riuh gaduh para pendukung Anies Baswedan mulai PA 212, terus kemudian Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GISDI, terus kemudian ormas-ormas yang lain termasuk PKS itu menolak kehadiran timnas Israel, Anies bungkam. Tapi kalau dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Ihsanuddin Nursi, Tapi bener juga sih, itu abah kalian enggak, pokoknya tidak mengeluarkan statement kalau masalah timnas Israel kalian. Pokoknya buka mata kalian anak abah cerdas kan. ajar mereka. Tidak mungkin Anies mengecam Yahudi, mengecam Israel. Untuk Gaza dia ketemunya, untuk Palestina pasti dia beritakan. Calon nih, Calon. ketemu dengan Dubes Israel Di Singapura. untuk Singapura. Ilai siapa tadi? Iya itulah, Ilai Khazan. Kalau misalnya itu untuk Palestina pasti dia beritakan. Kalau dia nggak beritakan, berarti ngomong yang soal lain. Pulang-pulang tiba-tiba dia sudah tolak IKN, tolak hilirisasi dia. Oke. Jadi larinya ke situ. Iya, sefoto-foto paspornya kita punya. Iya. Enggak, maksudnya isunya jadi soal tolak IKN. Itu difasilitasi oleh agen asing, agen Singapura, yang lagi covernya jadi advisor ekonomi di salah satu provinsi di Sumatera. Dan tapi kita nggak mau glorifikasi itu. Dan tim ahlinya atau tim pakarnya itu yang nolak hilirisasi itu. Ya. Iya kayak gitu. Jadi bayangkan gitu. Maksudnya kita punya banyak peluru. Ya, kita punya banyak amunisi.
Penangkapan terhadap mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko dibenarkan Menko Polhukam Wiranto. Dalam penangkapan tersebut turut diamankan 1 pucuk senjata laras panjang dengan 2 magasin dan peredam suara. Wiranto menyebut penyelundupan senjata tersebut diduga terkait erat dengan seruan Sunarko untuk menggelar aksi kepung istana pada 22 Mei. Sebelumnya, memang beredar rekaman video yang memperlihatkan Sunarko menyerukan aksi massa pada 22 Mei untuk mengepung istana. Nah, ini kerusuhan di 2019 kemarin. Dan ya, saya pokoknya bangga dengan Pak Prabowo Subianto yang pada akhirnya bergabung dengan Pak Joko Widodo demi keamanan dan keutuhan NKRI. Seperti gerombolan yang ini kan. Atas rekaman video tersebutlah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sunarko. Saat ini, Sunarko telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta. Pak Maijen Sunarko ya, nah itu memang sudah dipanggil, sudah diperiksa, dan sekarang sudah menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan POM Guntur dengan tuduhan memiliki dan menguasai senjata api ilegal. Dalam situasi seperti ini memang tidak diizinkan dan tidak boleh. Sementara itu, selain kasus senjata ilegal, Sunarko juga dilaporkan seorang pengacara ke Barreskrim Polri. Sunarko dilaporkan atas tuduhan makar. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Bayar ya. Kalau yang ke bawah ini yang tidak sabar lagi, penasaran, ingin terus. Jokowinya sekarang sedang ada pengalihan isu, jadi sekarang ke anaknya kita turun ke anaknya, kita cari ijazahnya. Yang diperkirakan kayaknya tidak ada ijazahnya, bukan palsu tapi tidak ada ijazah SMA-nya. Ya model gini nih yang bikin negara ini susah maju. Jangan kan maju, berkembang pun susah kalau rakyatnya model begini. Parah sih. Dan menurut tahun baru katanya malah Gibran lulusan SMK. Dan lulusan SMK ini kenapa? Kan lulusan SMK juga tapi ini ya, ini untuk apa? Sertifikat dan lain-lain untuk S1-nya. Ya udah, jangan dibahas lagi ya. Oh, itu ibunya lucu, hasilnya ibunya lucu, sama bapaknya satunya juga lucu, habis keluar penjara. Ini maksud beliau bapaknya yang lucu habis keluar penjara itu si Roy Suryo. Mantan residipes, mantan api. Kita belum nih. Itu aja. Enggak, aku buka. Enggak, ojo mbok foto karo aku. Masak ke kampus bukan. Iki ini enggak boleh difoto. Iki boleh. Ini ada di website KPU. Tunjukin ini aja ya. Enggak. Jadi buka season ini. Ya. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Nah tuh, sarjana. Itu ibu tadi yang katanya ingin mencari ijazah Mas Gibran. Gak usah pansos bu, di media sosial banyak sebenarnya. Gak usah bikin video seolah-olah Mas Gibran menyembunyikan ijazah, di media sosial banyak. Pokoknya sudah lama lah pokoknya beliau publikasikan lah melalui media sosial. Cukup dasarnya. Ini harapannya permujukan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini ya sih? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sih dipermasalahkan apa ya. Bapak kuliah neh nih tulisan kasih. Ya iya. Dan percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Ijazah TK.
Nanti Mas Wali nggak nemuin? Ya kalau semua kita tunggu ya, ditunggu aja di sana ya. Langsung dari MDIS Singapura, aku mau nunjukin satu hal nih. Tadinya di pintu masuk situ, itu dipasang foto beberapa alumni yang terkenal, salah satunya Mas Gibran. Ini tadinya di pintu masuk, di jendelanya yang besar-besar ini, dipasang foto-foto alumni yang cukup terkenal lah. Salah satunya itu ya Mas Gibran. Tapi karena sekarang sudah manajemen baru, terus juga kampusnya sudah dipoles sedemikian rupa, jadi ternyata beberapa hal memang diubah. Salah satunya foto-foto alumni udah nggak ada lagi nih dipasang di sini. Nah, soal perdebatan kenapa kuliahnya di Singapura tapi ijazahnya dari Inggris, ini alasannya. Karena MDIS itu bekerja sama beberapa universitas lain di luar negeri. Jadi, walaupun kami kuliah di Singapura, ijazah kami dikeluarkan langsung dari universitas-universitas ini, tergantung jurusannya apa. Ah, dengarkan tuh anak abang, jangan ngeyel. Tapi betul juga sih kalau kata Mas Gibran, walaupun dikasih tahu sih percuma. Malahan akan tetap ya pasien Pak Purnomo makin menjadi-jadi. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Oke, berarti beda ya dengan kita di Indonesia. Kalau Indonesia banyak sekali kan. Banyak sekali pokoknya gelar. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Betul. Ada SH, SHUM, SKOM, macem-macem. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science. Tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu. Sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Ya, betul. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Solusi terakhirnya untuk warga selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Hampir nyempor ya. Di mana sampah bikin sendiri, orang lain suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang lain ngurus. Mau ke rumah orang lain, mau. Saya punya sampah, tapi ke rumah mau. Nah, Nih, tolong siapa yang milih beliau kemarin ya? Tanggung jawab, punya parah sih. Solid! Presiden gitu nih. Nih, kemarin banyak kan yang menghujat beliau katanya nggak pernah turun, nggak pernah langsung melihat ke bawah. Nih, bayangkan beliau dapat itu dari Qatar, terbang dari Qatar langsung ke Bali. Pokoknya, waduh, nggak kebayang betapa capeknya Pak Prabowo Subianto di umur beliau yang segitu. Pokoknya inilah bukti ketulusan Pak Prabowo Subianto ingin mesejahterakan rakyat Indonesia. Jadi ya kalian mohon bersabar, jangan mau terframing oleh gerombolan-gerombolan yang suka sekali menyesatkan di ruang publik. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, biasanya lihat YouTube aja Pak. Gitu. Iya, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Ganteng juga Bapak. Iya Pak, aduh. Terima kasih ya. Bapak. Kau kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Iya. Kamu? kelas 8. Kelas 8. Itu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih Pak. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir Pak. Dia bangunin? Iya, saya digendongkan. Pagi-pagi? Iya, jam 4 pagi. Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Terus saya nggak tahu Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu Pak. Waduh, nama Tuhan ya. Saya pesan ada Mas, ini tolong ini kan hari Jumat 21 Minggu Senin, ini kalau bisa adik-adik. Tuh lihat tuh,
Anak kecil saja tahu orang yang ikhlas, orang yang memang benar tulus ingin membantu masyarakat. Masa iya yang katanya pinter kan selalu nyinyir kalah dengan anak kecil, malu dong. Bisa sekolah di hari Senin nanti kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas umum harus kita sambut kembali, terutama yang merupakan sekolah adalah tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Masih ada jembatan juga ya Pak ya, nanti mau dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lainnya ini mohon diperhatikan benar. Lu lagi liatin apa sih? Ini loh, gue lagi ngeliatin videonya Pak Presiden, lagi banyak banget di medsos. Itu tadi Pak Presiden kan siang kunjungan ke Bali, ada bencana banjir itu. Dan nggak tahu, somehow gue bangga aja ngeliat gue punya presiden yang kayak gitu. Kenapa? Pak Presiden itu baru datang kunjungan kerja dari Qatar langsung terbang ke Bali. Gue aja yang dari sini kemana gitu yang sebentar capek, apalagi menempuh perjalanan udara sekian lamanya. Tapi Pak Presiden dengan semangatnya datang ke Bali, ketemu dengan masyarakatnya. Dan lu tahu nggak apa? Apa tuh? Masyarakat ketika nyambut Pak Presiden itu anget banget. Maksudnya bahagia banget gitu. Ada yang sampai teriak dari jauh dari seberang sungai, bantaran sungai itu, "Pak, dapur saya rusak nih." "Ya, nanti saya bantu." Dan itu semua dicatat sama staf-staf Bapak. Dan ada juga nih yang cerita kalau misalnya nggak ada hewan peliharaannya, mereka mungkin nggak survive daripada bencana itu. Bahkan di sana itu Pak Presiden itu ngajak bercanda anak-anak. Aduh hangat banget melihatnya bagaimana Presiden sama masyarakat tuh punya interaksi yang hangat. Kelihatan tuh sama-sama. Nah pokoknya bilang aja lah, beda banget lah pokoknya dengan yang itu, yang merah tadi kan. Aduh, arogan. Peduli. Gitu. Dan apa ya? Dari video itu gue ngeliat ada satu hal yang anomali, tapi apa anomalinya? Ya dimana ada perbedaan sikap gitu loh antara masyarakat ke presiden dan masyarakat ke gubernur. Jangan keras-keras lah. Tapi gue heran ya, kenapa bisa gitu ya? Kalau menurut lu? Bilang aja heran. Kok ada yang milih gitu? Kok ada yang milih kayak gitu lah? Gara-gara itu lah. Gimana? Satelit milik Indonesia Nusantara 5 baru saja diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat menggunakan roket Falcon 9 SpaceX. Satelit ini dapat menjangkau seluruh bagian Indonesia serta sebagian dari Filipina dan juga Malaysia. Memiliki kapasitas 160 Gbps, membuat satelit Nusantara 5 ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Satelit ini dirancang untuk beroperasi selama 15 tahun untuk mendukung layanan internet, suara, dan juga data. Sekitar 138 Gbps dialokasikan untuk wilayah timur Indonesia seperti Papua dan juga Maluku. Satelit ini diharapkan dapat memperluas akses internet untuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta UMKM. Juga pastinya mendukung sektor pertahanan, keamanan, dan memperkuat. Pokoknya mantap lah. Beda dengan yang suka jual-jual satelit kan. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Yakin lah Indonesia Mas. Infrastruktur digital nasional. Teman-teman, kalau kita lihat Nusantara 5 ini adalah bukti dari kemajuan teknologi Indonesia ya. Kita tentunya berharap agar Nusantara 5 ini memberikan dampak yang positif bagi pemerataan akses digital di wilayah-wilayah terpencil Indonesia sekaligus pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah timur Indonesia. Gimana kira-kira respon teman-teman dengan diluncurkannya satelit Nusantara 5 ini? Komen di bawah. Satelit buatan Boeing dengan bobot 7,8 ton ini dirancang beroperasi lebih dari 15 tahun dan menjadi satelit dengan kapasitas terbesar di Asia saat ini. Mantan Menkominfo sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Antariksa Indonesia, Rudianto, menyebut kehadiran Nusantara 5 memperkuat kapasitas sekaligus kemandirian Pokoknya semoga sadar deh, semoga insaf deh. Apalagi kemarin yang sampai terhasut dengan kerusuhan. Nah itu saya janggal tuh dengan kerusuhan demo kemarin. Apalagi saya melihat di Nepal, kok polanya sama persis dengan di negara kita kan. Dan itu menguatkan saya, ya memang betul ada asing bermain. Bukan lagi menunggangi, saya rasa bermain. Yang ditunggang itu ya mereka yang selama ini yang terus saja membenci Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah mereka sebenarnya yang tanpa disadari mereka sudah ditunggangi. Nah pokoknya semoga sadar deh.
Untuk Roy Suryo terutama kan, untuk Roy Suryo CS yang selama ini membanggakan masalah gelar doktornya apalah itu. Tuh Pak Jokowi yang kalian selalu permasalahkan masalah ijazahnya, beliau tanpa disadari sudah meluncurkan satelit pertama yaitu Satria 1. Dan Pak Prabowo Subianto, presiden tercinta kita, juga sudah meluncurkan satelit Nusantara 5 dan satelit terbesar di Asia. Jadi cukup deh omong-omongnya. Buktikan dengan kerja nyata dan langsung berdampak kepada masyarakat banyak tentunya. Nah pokoknya makin yakin kita untuk mendukung Presiden Prabowo dan Mas Gibran untuk 2 periode, biar kubu sebelah makin kejang-kejang deh. Nah saya akhiri, pokoknya salam cerdas, salam waras, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.